sapa siapa. Hong Pimpah alaihum gambreng merupakan salah satu kata yang tak asing lagi didengar untuk memulai suatu permainan tradisional. Dan tentunya dalam fenomenal gadget yang sedang mendunia sekarang ini, masih ada salah satu orang yang peduli akan melestarikan permainan tradisional Indonesia, yaitu Zaini Alif. Ingin tahu bagaimana perbincangan saya bersama Zaini Alif yang merupakan salah satu pendiri dari komunitas Hong? Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Siapa. Oke, cepet nih kayaknya. Luar biasa sekali. Nah, sahabat Inspira, itu tadi permainan saya bersama Kang Zaini Alif yang merupakan komunitas Hong, pendirinya. Luar biasa. Makasih banget sudah diizinin main hari ini tentunya. Luar biasa. Ini juga banyak teman-teman yang bermain tradisional hari ini. Oke. Kira-kira makna menurut Kang Zaini sendiri nih membuat satu permainan tadi ya? Itu tuh apa sih sebenarnya? Permainan itu namanya permainan salam sabrang. Salam sabrang itu bersalaman dengan yang bersabrangan. Jadi kalau orang dulu itu, anak-anak dulu ya, pertama kali bertemu dengan anak-anaknya bersalaman. Nah, tapi kalau bersalaman kan kayak kaku banget gitu. Biasanya oke, kita bermain salam sabrang, jadi kita makin kenal teman kita. Nanti ada level-levelnya sampai ada yang bertiga, berempat, berlima dan sebagainya. Dan tadi yang kita main itu level berapa? Level 2 aja. Baru level 2 udah kayak gitu. Jadi ada level 8 yang wah itu makin seru. 8 orang sampai 7 orang, 6 orang bermain, tapi rame banget. Makin ramai. Itu semakin mencirikan bahwa Indonesia negara yang satu. Luar biasa sekali. Dan tentunya kenapa sih harus permainan tradisional yang dipilih oleh Kang Zaini untuk tentunya membuat satu komunitas yang bisa menjadikan Indonesia dan juga negara luar tuh bersatu gitu. Nah, gini sebenarnya kalau kenapa permainan tradisional? Sebenarnya permainan tradisional itu pencarian jati diri anak-anak ini melalui permainan tradisional. Dunia mereka dunia bermain, maka untuk mencari, untuk belajar tentang Indonesia, tentang budaya bangsa ini melalui permainan tradisional. Makanya anak-anak perlu dibekali permainan tradisional untuk mencari jati diri bangsanya. Terus ini kira-kira permainannya kan tadi saya lihat banyak banget nih yang dimainin di sini tentunya ya. Itu permainan dari mulai tahun tertua itu tahun berapa yang ada di sini? Saya baru menemukan dari abad 15 dari sebuah naskah namanya naskah Siksa Kandang Karesian. Di sana menyebutkan 11 macam permainan dengan ahli-ahli permainan tradisional. Nah, kemudian saya di Jawa Barat menemukan 360 permainan tradisional. Dan seluruh Indonesia saya menemukan sekitar 2.600 permainan tradisional. Jadi Indonesia sangat kaya sekali dengan permainan, maka itulah menjadi kebanggaan kita bahwa Indonesia memiliki permainan yang cukup banyak. Luar biasa. Jadi memang banyak banget yang hari ini bakal dimainin juga. Kita akan main di sini juga. Oke, dan kira-kira di sini pasti Kang Zaini nggak sendiri dong, ditemenin oleh teman-teman dari komunitas. Betul. Berapa banyak anggota dari komunitas Hong yang sudah bergabung bersama Kang Zaini? Kalau komunitas itu berganti-ganti, karena namanya community itu tidak pernah ada bubarnya. Jadi ada yang 100 orang sampai sekarang 50. Sekarang yang tetapnya 50, tapi nanti udah besar, udah kemana lagi dia boleh ikut lagi, boleh terserah. Jadi memang community itu sebuah kesatuan, sebuah keluarga yang punya minat yang sama tentang permainan tradisional. Pribadi siapapun boleh datang ke sini, boleh bergabung dengan komunitas ini dan sama-sama menyukai permainan tradisional. Dan kira-kira saya sudah baca banyak banget profil tentang Kang Zaini yang memang sudah ke Australia dan kemana memperkenalkan tradisional Indonesia. Nah, kira-kira setelah bergabung keluar di Indonesia, daerah atau tempat mana sih yang belum dikunjungi atau dikenalkan mengenai permainan tradisional dari Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya dari mulai Aceh, Sumatera sampai
Ambon kita pernah mengenalkan permainan tradisional, bahkan kita menggali permainan dari mereka sendiri. Yang belum mungkin wilayah-wilayah yang agak susah ya, kayak Papua itu permainan udah saya kumpulin, tapi kita belum pernah ke sana. Papua, tapi kalau negara-negara Jepang kita mengenalkan permainan Indonesia, ke Australia juga ke Cina, ke Amerika, terus ke mana? Satu lagi Turki. Dan sebagainya. Kita menyebarkan dan mengenalkan mainan Indonesia sebagai salah satu aset budaya bangsa yang dibanggakan. Betul. Dan tentunya mereka excited untuk menerima permainan tradisional di Indonesia tentunya ya. Karena menyenangkan. Banyak permainan Indonesia yang mereka sangat menyenangkan, sangat mudah dan sangat tentunya ekonomis banget, nggak mesti harus gadget yang mahal dan tentunya harus dengan kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita tanpa harus mahal begitu ya. Oke, dan selain bermain seperti ini di komunitas Song itu apa saja sih kegiatan yang dilakukan setiap harinya? Kalau komunitas Song tentu namanya komunitas bermain itu pasti bermain. Pasti bermain permainan tradisional. Selain itu kita melakukan pemberdayaan masyarakat melalui permainan tradisional juga. Kita juga melakukan social entrepreneur namanya, kegiatan entrepreneur berwawasan sosial, charity gitu charity ya, dan sebagainya untuk membantu teman-teman di komunitas dimanapun, komunitas Hong dimanapun di seluruh Indonesia membantu pendidikan sama kesehatannya. Jadi itu memang kiprahnya Hong itu di masalah seperti itu. Oke, dan tentunya dengan tadi bahasa-bahasa yang digunakan adalah rata-rata tuh bahasa Sunda ya, perepet jengkol, bedil apa tadi? Bedil jepret. Bedil jepret itu ketika akan memperkenalkan ke luar itu kan pasti orang juga atau orang luar pun tidak mudah untuk menyerap. Akan berbeda lagi karena kita kan punya komunitas Song itu tidak hanya di Bandung. Kita juga ada di Aceh, komunitas Peng namanya, Hong Aceh. Kita juga punya di daerah Trawulan, Mojopahit, Mojo, komunitas mainan Mojopahit. Kita punya juga di Subang, komunitas Kampung Bolang, kampung mainan tradisional dan sebagainya. Berbagai wilayah dengan potensi permainannya masing-masing. Dan kita mengenalkan daerah tersebut ke orang luar dengan budaya yang ada di tempat tersebut. Dengan bahasanya masing-masing. Jadi mereka pun permainannya. tidak akan sangat susah menyerap dari bahasa yang memang sebenarnya kalau di sini emang pasti basically Sunda banget gitu ya. Oke. Ada puncaknya kita bikin sebuah rekor. Rekor permainan sarung terbanyak di Indonesia. Jadi bermain permainan sarung. Oke, yang gitu. mungkin tadi ada dilihat dari sana? Ya, yang seperti itu kita terbangkan. Ada diiringi lagu-lagu lah dan sebagainya. Komunitas Hong merupakan rumah bagi anak-anak bahkan dewasa. Ada banyak permainan tradisional di sini yang berasal dari setiap daerah di Indonesia. Permainan-permainan di sini seakan menjadi hal baru bagi anak-anak seiring berkembangnya teknologi gadget saat ini. Namun, komunitas Hong terus melestarikan permainan tradisional ini. Kita udah banyak banget permainan di sini. Ini sedang main anak-anak. Ini lagi pada main ya, keseluruhannya seperti ini. Dan tentunya ngumpulin segitu banyak permainan itu dari mana aja sih Kang? Emang sengaja meneliti atau seperti apa sih? Saya memang kesukaan dari kecil itu meneliti, mencari permainan tradisional, mendata seluruh data-data permainan tradisional. Dan akhirnya saya mencari kemana-mana seluruh Indonesia untuk mendata seluruh permainan tradisional yang ada. Gitu. Jadi sengaja diteliti banget, dikumpulkan di sini supaya semua orang tahu kalau di sini banyak banget permainan tradisional. Oke. Dan tentunya sebelum Akang Zaini sendiri mendirikan komunitas Hong ini, itu kegiatan Akang sehari-hari sebelumnya apa? Kalau saya sebenarnya dosen kan, dosen pengajar di Bandung, mengajar tentang masalah-masalah budaya dan sebagainya. Tapi memang budaya permainan tradisional itu menjadi titik berat keahlian saya gitu dalam mencari nilai-nilai budaya ini melalui permainan tradisional. Jadi satu hal yang dominan yang memang ingin dicapai banget begitu ya. Nah kalau sekarang ini sudah ada komunitas Hong yang memang jadi kesibukannya Kang Zaini. Selain ini kesibukannya masih menjadi dosen. Ya, masih jadi dosen, masih meneliti permainan, mendesain permainan-permainan untuk disebarkan dan sebagainya. Itu kegiatan yang memang
keseharian saya. Oke, dan tentunya di sini kan anak-anak pada seru banget nih Kang main, ada dari Jakarta, tadi ada dari luar negeri juga. Nah kalau nih anak-anak ini pengen mungkin membawa satu cenderamata yang dibawa pulang, salah satu permainannya bisa nggak sih? Betul, mereka bisa mencari hasil karya anak-anak di sini, pemberdayaan di desa-desa kita buat dan kumpulkan dan itu bisa dibawa mereka. Bahkan hasil karya mereka nanti habis ini mereka akan membuat mainan. Oke. Buat main itu hasilnya dibawa pulang. Oh setelah ini kita akan langsung bermain langsung. Oke, jadi tapi selain itu tidak ada yang memang souvenir yang dijual khusus oleh Kang ini di sini? Ada sebenarnya yang dijual khusus tapi berupa cenderamata. Oke, jadi oke, Kang, ini kira-kira juga selagi bermain juga ada iringan lagu yang memang tradisional sekali ya? Iya, betul. Ini lagu-lagu tradisional yang kita bawakan untuk mereka mengenalkan budaya daerah juga. Betul ya. Oke, nah hari ini kira-kira selain acara bermain kita akan kemana lagi nih? Oh ya, hari ini kebetulan saya akan ada reuni reuni Kang Denny. Ini kan udah 20 tahun lebih lah nggak bertemu dengan mereka gitu. 20 tahunan lebih dan sekarang akan berkumpul dengan mereka reuni akbar dan di sana kita akan membuat rekor permainan sarung terbanyak di Indonesia. Wow, jadi tetap intinya tuh permainan ya, di mana-mana tetap bermain. Yes, betul. Oke, tapi saya boleh ikut kan ya? Boleh Oke. kita ikut ke sana nanti akan Saya akan jadi salah satu peserta dari nanti pembuat rekor. Oke. Setelah bermain di komunitas Hong, Zaini Alif langsung menuju ke acara reuni akbar SMA 2. Rencananya, di sana Zaini Alif dan kawan-kawan akan menciptakan rekor permainan sarung terbanyak di Indonesia. Siapa masih bersama dengan Kang Zaini dan tentunya tadi katanya ada reuni ya hari ini ya? Ya, ini teman-teman saya angkatan 93 yang akan reuni nanti di sana. Oke, kasih suaranya dulu dong. Ya, suaranya. Oke, ya. Karena kayak yang di belakang kayaknya ini Ibu Ketua. Ya, ini Ibu Ketua, ini. Ketua suku gitu ya. Ini lider angkatan kita, ya. Boleh dikasih suaranya dulu, itu udah bawa-bawa kayak salah satu permainan tradisional. Boleh diarahkan dulu anggotanya. Kita bunyiin ya. Ya. Oke. Nah, biasanya kan kalau misalkan yang namanya satu geng atau satu kelas tuh ada. Ini cirinya apa dari 93 dari kelasnya Kang itu? 93 ini ciri khasnya namanya apa tuh? Cowboy. Cowboy itu, nah itu dia kru nama kelas Crew of Wild Biology. Jadi kelompok anak-anak biologi yang liar gitu. Ngeri ya, namanya liar. Iya. Jago bahasa liar. Kalau semua. Iya. Oh, biologi. Oh gitu. Oh, biologi 3. Oh ya, biologi. Betul. Iya benar singkatannya kan itu kan. Iya, itu khasnya dari dulu. Oke, atau mungkin kita mau bikin yel-yel dadakan buat nanti ketemu kelas-kelas lain biar lebih apa ya? terlihat gitu ya, udah lebih spesial banget dari kelas ada ya gitu kan tadi juga udah agak liar-liar gimana gitu ya, mungkin ada ibu ketua suku. Yelnya itu kita ganti dengan ini sebenarnya kan sebenarnya udah pada tua ya, 40 tahun ke atas. Jadi yelnya itu diganti dengan ini nih, dengan alat musik mainan ini. Mainan ini juga kalau bilang yel kita teriak dengan alat musik ini. Lagi, bisa. Oke. Ya. Ini dong, dikerahkan lagi dong Ibu Ketua ya. Yelnya ini aja. Ya. Ya. Siap, tetap Bu. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita lihat Madian. yang di belakang juga kayaknya biar lebih heboh lagi. Ya. Oke. Ya. Belum. Cowboy. Langsung ini 3 kali ya? Ya, oke. Siap. Oke. 3, 2, 1. Cowboy. Oke. Ya, itu yelnya. Ya. Ini paling heboh banget ya. Ini Ya. baru satu bis, belum nanti kita ketemu lagi dengan banyak benar, lagi. ini baru kelas. Nanti berapa angkatan kita dari angkatan berapa? Sampai 2006. Dari 62 sampai 52. Dari 52. Tuh. Wah. Iya. Dan kira-kira nanti kegiatan di sana tuh apa aja sih? Kalau nanti kelas kita ini akan tampil bermusik, tapi ada puncaknya kita bikin sebuah rekor permainan sarung terbanyak di Indonesia. Jadi bermain permainan sarung. Oke, yang gitu. mungkin tadi ada dilihat dari sana? Ya, yang seperti itu kita terbangkan. Ada diiringi lagu-lagu lah dan sebagainya. Nanti kita akan buat rekor bermain terbanyak di Indonesia. Dan itu nanti yang ikut semua yang alumni semua? Ya, alumni semua. Intinya kelas kita sih, angkatan kita, 93. Angkatan 93, tapi ternyata angkatan lain juga ingin ikut. Akhirnya jadi digabung. Tapi syaratnya itu bawa sarung. Nanti setelah sarung itu dimainkan,
kita sumbangkan. Oke, gitu. Jadi iya. nanti kalau ada Ya. rekor, pokoknya Ya. itu masih kita kemas rekor seperti Ya. apa, masih Ya. rahasia Betul, ya. betul, Oke, betul, betul. tentunya masih kita ikutin terus bagaimana Ya. keseruan bersama Kang Zaini dan juga teman-teman yang hebat. Ya. Boleh sekali lagi ya, Lem, Ya. ya. Di disertasi saya mencari kurang lebih apa mainan-mainan yang khas menjadi permainan tradisional Indonesia yang khas dan dimiliki oleh Indonesia. Kemudian saya akhirnya meneliti di Baduy yang memang mempertahankan tradisi dan budayanya. Bangga banget punya temen yang memang cinta sama kebudayaan sendiri, terus ngembangin permainan tradisional. Dan yang mungkin gak banyak orang tahu, Kang Zaini punya orang-orang hebat di belakangnya. Dia yang Sunda banget, terus dia suka bawa permainan-permainan yang aneh gitu. Terus dia kalau misalnya gambar dan lain-lain, dia memang kreatif lah, sangat kreatif gitu. Dia selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, baik di kelas atau di sekolah. Bagi saya, Jaya itu dulu anaknya selalu ceria, periang, lucu, kadang-kadang garing sih, tapi tetap bikin kita ketawa, dan kreatif banget. Ini kira-kira tadi kan kita sudah lihat Ya. yang namanya ada permainan sarung, Sarung, itu, ya, kan? hmm. Nah itu sebenarnya makna sendiri dari sarung itu, permainan yang luar biasa kayak tadi itu apa sih? Nah, kita ini apa? Kenapa di reuni ini saya menciptakan rekor permainan sarung itu dengan 293 hampir 300 orang itu satu angkatan sebenarnya, tapi memang banyak angkatan lain yang juga ikut. Jadi akhirnya memang mungkin melebihi 400 lebih yang ikut ini. Maka rekor permainan sarung ini sebenarnya sarung itu identik dengan sebuah kehidupan yang nyambung. Jadi kalau orang di barat bilang namanya Ouroboros. Ouroboros itu satu kesinambungan huruf seperti huruf 0 itu yang bersambung menyatu, yang tidak ada habisnya gitu. Kaitan nilai-nilai itu yang mungkin bisa mempersatukan kita semua dengan harapan kita akan terus bahwa silaturahmi ini berlangsung terus-menerus. Nah, itu permainan yang ke satu. Kemudian permainan sarung yang kedua kita dengan permainan memonyetan. Memonyetan itu sebenarnya kan pegang-pegangan ekor, permainan memegang ekor itu sebenarnya rasa kesatuan. Rasa kesatuan antara kita sesama manusia yang saling berangkai untuk membentuk sesuatu. Nah, harapan itu saya harapkan menjadi habit di masyarakat, bahwa habit itu menjadi pembiasaan mereka di anak-anak agar kita semua tetap bersatu, tetap punya kepercayaan diri, punya kemampuan untuk tetap menyatukan itu semua gitu. Maka dibentuklah atau diwujudkanlah dalam bentuk rekor permainan sarung di